Halo para kaum dingdonger, gimana? Sehat? Atau sedang pusing karena mikirin cicilan yang belum lunas? Aduh, makanya subrek cuy, biar saya doakan minggu depan cicilan kalian lunas. Siapa tahu itu orang hilang ingatan dan cicilan kalian auto lunas, iya nggak? Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Teman Ibu, tahun 2015. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang dititipkan oleh ibunya di rumah teman wanitanya yang bening aduhai sekali. Udah segitu aja lah, gak usah panjang-panjang. Kita gaskan aja ke ceritanya. Let's go. Film ini diawali dengan seorang pria yang sedang membawa sebuah koper. Pria ini bernama Song So. Dia adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Korea. Dia bersama ibunya akan pergi ke rumah temannya untuk menitipkan Song So. Saat sampai di rumah temannya, tidak lama keluar seorang wanita yang sangat membahana. Wanita ini bernama Jiung. Song yang melihat Jiung langsung olok-olok tak berdaya. Ketika di dalam rumah, mereka mengobrol dengan santuy. Di sini ibunya bilang pada Jiung akan menitipkan anaknya di sini sampai dirinya mendapatkan rumah yang baru. Jiung pun mengizinkan Song untuk tinggal di rumahnya. Setelah itu, Jiung lalu mengantarkan Song ke kamarnya. Besok paginya saat di kampus, Song lalu berkenalan dengan seorang pria bernama Jin So. Mereka berdua pun menjadi teman yang sangat akrab sekali. Saat pulang ke rumah, Song melihat Jiung yang sedang berolahraga yoga. Hal itu pun membuat roket miliknya siap meluncur. Karena takut ada pihak ketiga, Song pun langsung naik ke atas. Ketika sedang di tangga, Song mendengar Jiung yang masuk ke kamar mandi. Berhubung otaknya sudah ngelag, dia pun langsung mendengar Jiung yang sedang mandi. Saat sedang di kamar, Song malah membayangkan dirinya diberitahu gejrot oleh Jiung. Besoknya saat di kampus, Song yang sedang mengobrol bersama Jin Ho tiba-tiba langsung olohok karena melihat seorang wanita cantik yang berjalan. Wanita ini bernama Min Jae. Malam harinya saat sedang bermain laptop, dia lalu turun ke bawah untuk mengambil minum. Saat akan pergi ke dapur, dia tidak sengaja mendengar suara pemersatu bangsa. Karena penasaran, dia lalu menghampiri suara itu. Saat sedang mengintip, dia melihat Jiung yang sedang melakukan kuda lumping bersama suaminya. Besok paginya, Jiung akan pergi bertemu dengan temannya. Karena penasaran, Song lalu mengikutinya. Di sini Jiung masuk ke sebuah toko baju. Song yang melihatnya langsung masuk ke dalam toko itu. Saat di dalam, di sini Jiung terlihat sedang bersama seorang pria. Mereka lalu masuk ke ruangan tempat mengganti pakaian. Song yang melihatnya langsung masuk ke ruangan tempat ganti pakaian yang ada di sampingnya. Di sini, Song sangat kaget mendengar Jiung yang sedang bermain kuda lumping bersama pria itu. Setelah selesai, Jiung tidak sengaja melihat Song keluar dari toko itu. Hal itu pun membuat Jiung langsung olohok tarik sekaligus merasa penasaran. Besok paginya saat Song sedang di dapur, dia tidak sengaja melihat tombol analog Jiung yang sangat jelas. Hal itu pun membuat dirinya kaget. Malam harinya, Song dan teman-temannya sedang nongkrong sambil minum-minum di sebuah bar milik Wak Entur. Tapi di sini Song tidak ikut minum. Min Jae yang melihatnya merasa kagum sekaligus penasaran. Setelah selesai, Song dan Min Jae lalu pulang bersama. Di sini Min Jae terlihat sangat senang, yang membuat mereka berdua semakin akrab. Saat sampai di rumah, dia langsung disambut hangat oleh suara pemersatu bangsa. Song mengira suara itu adalah suara Jiung bersama suaminya. Dia pun langsung pergi ke kamarnya.
Tapi pada saat mengambil minuman di dapur, Song merasa penasaran dengan suara itu. Dia pun lalu pergi untuk melihatnya. Saat sedang mengintip, Song terlihat kaget karena ternyata pria itu bukanlah suami Ji-young, melainkan pria yang ada di toko pakaian tempo lalu. Besoknya, saat sedang di perpustakaan, Song terus memikirkan kejadian semalam yang membuat dirinya tidak fokus. Dia lalu pergi keluar untuk minum. Saat sedang minum, dia dihampiri oleh Min Jae. Di sini Min Jae bilang bahwa dirinya suka pada Song. Tapi Song tidak menjawabnya ataupun menolaknya. Malam harinya, saat Song sedang menonton film Tukang Tahu Gejrot sambil olahraga 5 jari, dia dikagetkan oleh Ji-young yang tiba-tiba saja masuk ke kamarnya sambil membawa makanan. Pagi harinya, Song menceritakan kejadian semalam kepada Jin-so. Saat pulang ke rumah, Song melihat Ji-young yang sedang tidur di sofa. Dia pun langsung pergi ke kamar. Saat sedang di kamar, tiba-tiba Ji-young masuk ke kamarnya dan langsung membuka bajunya. Dan tidak lama, mereka pun langsung melakukan penggeprekan. Pagi harinya sebelum berangkat ke kampus, Song sarapan bersama Ji-young dengan wajah yang bahagia karena telah merasakan betapa enaknya surabi buatan Ji-young. Saat di kampus pun Song terlihat sangat bahagia, tidak seperti biasanya. Ketika pulang ke rumah, Song kaget melihat Ji-young yang sedang bercocok tanam dengan seorang pria. Hal itu pun membuat Song sakit hati. Dia lalu pergi ke kamarnya dan langsung memasukkan baju miliknya ke dalam koper. Dan langsung pergi meninggalkan rumah Ji-young. Dia lalu pergi ke tempat Jin-so untuk menginap di kosannya. Di tempat lain terlihat Ji-young yang sedang menangis. Dia menyesali karena telah membiarkan Song pergi dari rumahnya. Besok paginya, saat sedang mengobrol dengan Jin-so, tiba-tiba Min Jae datang. Di sini, Song langsung bilang pada Min Jae bahwa dirinya juga mencintai Min Jae. Dan akhirnya mereka berdua pun resmi pacaran. Film pun ditutup dengan Song yang sedang membersihkan kamar. Dan tidak lama Min Jae lalu datang. Dan pada akhirnya mereka pun langsung melakukan penggeprekan. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membancetkan. Oke cuy, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Ciao.